Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKNDR Podcast. Pada season ini kami menghadirkan beliau narasumber Sulistiono. Beliau adalah seorang guru SMPN 1 Ngawi. Beliau juga wirausaha budidaya ikan nila metode bioflok. Untuk lebih jelasnya kita simak nanti bincang-bincang kami bersama beliau, Mas Sulistiono. Selamat datang. Selamat datang. Monggo diperkenalkan diri untuk panjenengan sebagai narasumber di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiono. Aktivitas itu guru mas, dan sambenannya itu budidaya ikan nila sistem bioflok. Nama saya Desa Tirak, RT 03 RW 01. Oke, bisa dilanjut dengan kondisi saat ini, apa yang dirasakan dengan wirausaha panjenengan budidaya ikan nila metode bioflok, dampaknya seperti apa? Monggo mungkin bisa untuk berbagi pengalaman kepada kawan-kawan kita pemuda di desa khususnya. Oke, terkait dengan dampak kondisi COVID ya atau corona ini, sebenarnya kalau dalam budidaya terkait dengan dampak ini nggak ada mas, tetapi dampaknya itu adalah ketika kita itu harga jual atau daya beli masyarakat itu sedang menurun. Jadi harga jual ikan itu sangat rendah. Biasanya itu kalau nilai itu di pasar itu bisa sampai 35.000 per kilo. Ketika kondisi-kondisi seperti ini, stok banyak, pembudidaya itu sudah mulai berkembang, ini stok banyak ini, sehingga harga itu turunnya sangat drastis sekali. Jadi tengkulak atau pembeli itu belinya itu ke angka 20.000 itu susah. Berarti untuk dampak dari COVID ini sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, kalau dari pembudidaya sendiri tidak terlalu besar. Yang saja mempengaruhi harga di pasaran. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin panjenengan Mas Sulistiono bisa mengenalkan budidaya ikan nila metode bioflok. Bioflok itu seperti apa sih? Mungkin bisa berbagi pengalaman teknis seperti apa untuk dikembangkan, mungkin pemuda bisa meniru panjenengan. Sebenarnya budidaya ikan nila itu banyak pilihannya. Kita mau budidaya ikan nila pakai air tanah, artinya di kolam tanah, kolam terpal, terus pakai sistem sirkulasi, pakai sistem ras, ini ada sistem bioflok sendiri. Itu tergantung kondisi daerahnya dan tergantung dari peminatnya atau kita sendiri sebagai pelaku. Kenapa saya sendiri ya pilihnya itu pakai sistem bioflok. Sebenarnya kalau sistem bioflok ini ya ada plusnya juga ada minusnya. Jadi sistem bioflok itu diambil dari kata bio dan flok. Bio itu artinya itu kehidupan, flok itu adalah gumpalan. Jadi di mana gumpalan ini ada makhluk hidupnya. Jadi kita itu membuat satu ekosistem dalam air itu, di mana di situ ada flok atau ada bioflok itu sendiri sebagai cadangan makanan ikan. Jadi kita buat plankton atau bakteri. Kalau terkait sistem ini sangat ketergantungannya itu pada listrik, di mana kalau kita itu pakai sistem ini, kita itu membutuhkan yang namanya aerator ya, atau gelembung udara itu untuk menggerakkan air ini dan memberikan oksigen pada air ini. Jadi oksigen yang terlarut dalam air ini sehingga bio atau bakteri di dalam ini bisa hidup dan berkembang. Makanya kalau kita itu mau budidaya itu minimal itu harus namanya edukasi. Kita harus belajar dulu, terus memahami sistem ini bagaimana, sistem ini kelebihannya apa, kekurangannya apa.
Berarti intinya itu membuat persediaan makanan di dalam kolam tersebut. Bukan berarti ketika kita itu memberikan cadangan makanan di dalam situ kita itu tidak memberikan makanan pada ikan, itu tidak. Kita kan biasanya itu memberi makan itu 2 atau 3 kali sehari. Nah, ketika kita pakai sistem bivlog ini, kita itu memangkas waktu. Ketika pakai sistem biasa air tanah itu, kita kadang bisa membutuhkan 6 sampai 8 bulan itu ikan itu hingga beratnya itu 500 gram atau sampai 600 gram. Kalau sistemnya bivlog ini, banyak teman-teman itu di usia 4 bulan itu sudah mencapai berat 500 gram. Karena apa? Karena dalam air itu tersedia makanan selama 24 jam. Jadi makanan itu ada terus, sehingga ikan itu makan terus dan makan. Dan teman-teman budidaya, dan alhamdulillah saya itu masuk di grup Facebook ya, itu budidaya sistem bivlog, itu kasus tidak ada ikan mati gara-gara kekenyangan. Yang ada itu ketika dalam proses treatment yang salah, sehingga yang berkembang itu bukan bakteri bakteri yang baik untuk ikan, malah bakteri yang jahat. Artinya dia sebagai jamur gitu. Oke, lebih santainya lagi kalau kita sambil ngopi. Wah, iya, cocok. Ya. Ada tuh Mas? Ada. Itu luar biasa ini. Oke, untuk selanjutnya dilansir dari rimbakita.com, bivlog lebih ramah lingkungan. Itu ramah lingkungan yang seperti apa? Iya. Mas Lis. Yang pertama itu adalah hemat air. Dari awal treatment sampai panen itu kita tidak mengganti air. Contoh ketika dulu saya itu pakai kolam beton biasa, dimana dalam 1 minggu atau 2 minggu itu air itu sudah bau, rasanya itu bacin Mas. Bacin arus karena itu di depan rumah gitu. Maka mau tidak mau kita harus buang air. Coba bayangkan ketika kita dalam 1 sampai 2 minggu itu air itu sudah kotor seperti itu. Ya, sudah bau, ya bukan kotor, tapi bau. Makanya 3 kubik air atau 3000 liter kita buang semua, ganti dengan air yang baru. Nah, di rumah itu ada 3 kolam bundar diameter 2, berarti itu sama dengan 2 kubik 3 kubik juga airnya. Jadi dari awal kita tebang sampai 4 bulan, kadang saya sampai 5 bulan itu nggak menguras seluruhnya, tidak, hanya kita mengeluarkan amonia atau endapan kotoran yang sudah yang itu beresiko sebagai jamur kan, seperti itu. Kita buang itu nggak lama kok Mas. Kita buka itu kan pembuangnya itu biasanya itu pakai L itu, kita buka saja itu, tarik itu paralonnya, itu kotoran itu akan keluar dengan sendirinya sampai air itu kembali bersih. Artinya bersih itu bukan jernih, jadi kotoran-kotoran nggak ada, kita tutup. Jadi buangannya sangat sedikit sekali, maksimal itu 10 liter itu. Sehingga kita kenapa dikatakan itu ramah lingkungan itu karena itu kita itu sangat minim sekali penggunaannya pada air. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada hambatan dalam pengembangan budidaya ikan nila ini, metode bivlog untuk Mas sendiri, hambatannya seperti apa? Hambatannya itu karena kemarin itu ada ini Mas, satu kejadiannya itu karena saya itu bikinnya itu bukan di rumah saya, karena saya masih ikut orang tua dan tempat orang tua saya itu nggak ada lahan, jadi saya buatnya di tempatnya kakak kandung saya seperti itu. Nah, karena saya itu juga minim dengan modal, artinya kita memang dari awal waktu itu kita ngikut listriknya itu ngikut kakak saya, karena wattnya itu cuma 450 ya, karena itu listrik rumah tangga. Akhirnya
gantian mas, karena aerator saya itu yang 100 watt gitu. Jadi kalau mau apa gitu, contohnya kemarin itu menanak nasi, karena sore itu pulang kerja, kakak saya pulang kerja, jadi maghrib itu habis maghrib beliau itu masak nasi. Karena masak nasi mau tidak mau aerator saya kan harus dimatikan. Nah ternyata kakak saya itu lupa nggak nyalakan aerator lagi, jadi lupa sampai subuh kan, seperti itu lah. Akhirnya apa? Akhirnya karena kelupaan itu akhirnya ikannya mati semuanya. Oh, iya. Berarti ada kesalahan teknis. Iya makanya ketika kita itu apapun mas, kita usaha apapun, paling tidak itu kita harus komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan lingkungan. Artinya apa? Biar mereka itu teredukasi, biar mereka paham. Oh ternyata fungsinya ini. Oh ini ini nggak bisa dimatikan. Ada pun jangan sampai dimatikan, karena kalau dimatikan ekosistemnya ini akan mati. Harus ada pemberian edukasi dan lain sebagainya. Sebagai ketika kita itu nanti semua dalam lingkungan keluarga ini paham, maka mereka pun juga akan berhati-hati seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas Sulis selaku narasumber di kegiatan kami ini. Mungkin ada harapan ke depan dengan wirausaha panjenengan terkait biaya ikan nila atau develop untuk pemerintah atau untuk instansi apapun, atau mungkin harapan untuk COVID ini ke depannya harus berakhir atau bagaimana, seperti apa, monggo. Kalau harapannya itu ya usahanya lancar, sukses dan sugih mas. Iya mas, kita usaha, kita apapun itu pasti pengennya itu dalam peningkatan kesejahteraan kita lah, seperti itu. Tetapi hal yang paling mendasar, hal yang paling berdasar dari setiap usaha apapun itu adalah kita itu belajar, kita itu edukasi. Artinya peningkatan sumber daya manusia, yang seperti itu. Dimana apapun usahanya, ketika kita itu sumber pengetahuan kita itu lemah, maka tingkat keberhasilannya pun juga minim, seperti itu. Maka mau tidak mau setiap orang yang mau usaha, contohnya panjenengan nih, artinya masih muda dan masih punya angan yang lebih, belajar dulu tentang apa yang ingin panjenengan usaha. Jadi harus paham secara utuh, sehingga pada praktek, ketika kita itu praktek, kita itu tinggal penambahan dikit seperti itu. Dan untuk harapan saya pada pemerintah khususnya di Desa Tirak, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada khususnya para pemuda untuk berkarya, sehingga tidak banyak pengangguran. Sekarang itu tantangan hidup itu luar biasa. Sistem kompetisi sekarang itu luar biasa. Dulu itu kalau satu rumah itu bikin toko, maka jarak beberapa meter nggak mau buka toko. Sekarang udah sini buka toko, depannya juga buka toko, sampingnya juga buka toko. Artinya apa? Persaingan ini sangat ketat. Maka ini sangat rentan sekali dengan mental juang para pemuda. Karena kalau anak muda ini tidak dibekali dengan wawasan, kalau anak muda ini tidak dibekali dengan pengetahuan, maka mereka akan kalah sebelum mereka itu berperang. Wah, nanti gini. Maka mau tidak mau kita harus memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada pemuda. Yang paling penting lagi yaitu adanya satu kerjasama pemberian modal. Ya ini akses modal ya. Baik itu modal pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, apalagi pemberian modal sebagai hibah ya, minimal itu. Artinya coba ayo kita bangun nyata para pemuda ini agar apa? Tangguh, apalagi
COVID seperti ini, COVID-19 ini atau Corona ini dampaknya sangat luar biasa. Artinya banyak orang yang menjadi dulunya bekerja sekarang pengangguran dan lain sebagainya itu. Maka mari kita bangun kemandirian ya, kemandirian pada pemuda, khususnya kemandirian secara individu maupun secara kelompok di daerah-daerah atau di perdesaan. Sehingga ketika para pemuda itu nanti mandiri, saya yakin adanya satu perkembangan atau kemajuan yang pesat pada satu daerah itu atau desa. Oke, mungkin nanti kawan-kawan dari KKNDR ini sekiranya ada waktu panjenengan longgar, kami ingin ya, berbagi wawasan, pengalaman. Mungkin kalau kita berniat itu bagus untuk peluang usaha kami ikuti. Iya. Insya Allah Mas, insya Allah saya itu mempunyai satu keyakinan bahwa itu adalah salah satu solusi sebagai kita itu sebagai para pemuda itu untuk melakukan budidaya ikan, khususnya ikan nila ya Mas. Kalau ikan nila itu nggak harus tiap nunggu terus, enggak Mas. Pagi kasih makan, sore kasih makan gitu. Jadi kita bisa aktivitas lain, contohnya saya jalan-jalan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Demikian bincang-bincang kami dengan beliau Mas Sulis sebagai narasumber dengan wirausahanya budidaya ikan nila metode bioflok. Mungkin itu bisa menginspirasi para pemuda, khususnya pemuda Desa Tira untuk mengembangkan karyanya untuk lebih mandiri. Akhirnya pemuda tidak bergantung dengan orang lain tapi berusaha mandiri, menciptakan usaha sendiri demi masa depannya. Akhirnya dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.